Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kedaruratan medis 4 yang dipaparkan oleh Bapak Yogi Akin, SPD MPD. Yang pertama, ada paparan panas. Nah, paparan panas adalah sebuah keadaan di mana manusia tidak bisa, maksudnya manusia merasakan kondisi di mana suhu atau juga kulit merasa sangat panas sekali. Nah, ada 2 tahap dalam paparan panas kali ini. Yang pertama, yang biasanya paparan panas ini diakibatkan oleh sinar matahari yang langsung menembus ke kulit. Yang pertama ada tahap 1 atau heat exhaustion atau kelelahan panas. Yang kedua ada heat stroke dengan sengatan panas. Nah, heat exhaustion terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas lingkungan suhu relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Gejalanya yaitu kulit basah berkeringat berlebih, lembab, wajah pucat, lemah dan pusing, lidah dan tenggorokan kering, haus, mual, muntah, suhu tubuh meningkat sampai 40 derajat, nyeri cepat dan lemah, terus kram biasanya. Pertolongan untuk heat exhaust ini atau kelelahan panas, yang pertama bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC. Kemudian posisikan terlentang tinggi bagian kaki, melonggarkan atau lepas pakaian korban. Bila sadar, beri minum air elektrolit sesuai selalu awasi kelelahan panas dan dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Ya, yang kedua adalah heat stroke. Heat stroke ini atau sengatan panas merupakan keadaan yang mengancam nyawa, di mana korban kekurangan cairan atau dehidrasi tingkat tinggi, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Tanda dan gejala kehilangan kesadaran, kulit kering dan merah, tidak berkeringat, suhu tubuh panas, mual muntah, respon menurun, kemudian ada cepat dan kuat, lemah otot. Heat stroke di sini pertolongan pertamanya yang pertama menurunkan suhu tubuh penderita segera mungkin. Nah, kompres menggunakan air dingin. Apakah bisa dengan es? Tidak. Jadi air kalau bisa dengan es, tapi kalau ada itu air yang dingin atau enggak es didiamin dulu agar mencair, kemudian dikompreskan di nadi-nadi. Yang pertama ada di sini, kemudian di ketiak dan juga selangkangan. Nah, selalu awasi tanda-tanda vitalnya, bila perlu rujuk ke rumah sakit karena heat stroke ini sangat berbahaya, menyebabkan kematian. Kemudian ada luka bakar, penyebabnya itu thermal atau suhu lebih dari 60 derajat Celcius, kimia asam atau basa kuat, listrik, radiasi, yang jelas api. Tingkat luka bakar itu bervariatif, meliputi lapisan kulit paling atas, kemerahan, nyeri dan kadang bengkak. Luka bakar derajat 1 ini yang ringan. Kemudian meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab atau rusak. Nah, ini tingkat 2 di mana luka bakar derajat 2. Kemudian meliputi jaringan bawah kulit, kulit tampak kering, putih atau gosong dan hitam. Ini sangat berbahaya sekali. Luka bakar derajat 3. Luka bakar derajat 1 ciri-cirinya rusak hanya pada epidermis atau bagian terluar kulit. Kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan, dapat sembuh dalam 5-10 menit, misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Kemudian derajat 2, rusak pada epidermis dan dermis, bagian terluar dan bagian tengah. Kulit bergelembung, kemerahan dan terasa sakit. Sembuh dalam 10-14 hari dan bisa sampai 1 bulan karena penyembuhan di derajat 2 ini sangat membutuhkan waktu karena telah sampai ke lapisan dermis. Kemudian derajat 3, rusak pada epidermis, dermis dan hipodermis atau bagian terluar hingga paling dalam kulit. Tampak jaringan putih, pucat atau gosong dan tidak sakit.
Penanganan luka bakarnya yang pertama hentikan proses luka bakar, kemudian lepaskan pakaian dan perhiasan, balut, basahi, longgari, dan tutup. Kemudian siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Kemudian luka bakar kimia, segera siram dengan air mengalir kurang lebih 20 menit. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Kemudian luka bakar listrik, gejala dan tanda perubahan status mental, tampak luka bakar berat, pernapasan dangkal dan tidak teratur, denyut nadi lemah sampai tidak teraba, patah tulang, gemuk karena kontraksi otot. Pertolongan pertama daripada luka bakar karena listrik yaitu pertama lakukan penilaian dini, periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk dan listrik keluar, tutup luka, atasi syok bila ada, kemudian rujuk pasti ke rumah sakit. Luka bakar inhalis, luka bakar yang tadi karena menghirup udara panas, asap, atau bahan beracun. Gejalanya yaitu bulu hidung terbakar, luka bakar pada wajah, butir arang karbon dalam cairan ludah, kemudian bau asap pada pernapasan, kesukaran dalam bernapas, pernafasan berbunyi, serak, batuk, sukar bicara, gerakan terbatas, dan sianosis. Pertolongannya pindahkan penderita ke tempat yang lebih terbuka yang oksigennya banyak, kemudian berikan O2 atau oksigen, kemudian penilaian dini, nafas buatan bila perlu, kemudian pasti rujuk ke rumah sakit. Jadi intinya jika kita menemukan orang-orang yang terkena panas yang terlalu tinggi atau luka bakar, segera yang paling kita harus ingat adalah pertama jangan panik, kemudian selalu rujuk ke rumah sakit. Nah, mungkin semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.